langkah yang pertama yang paling penting itu buat Bapak Ibu di sini adalah memahami bahwa nanti proses pengisian PDSS ini itu diberi waktu dari 9 Januari sampai dengan 9 Februari. Jadi waktunya 1 bulan. Jadi mohon benar-benar diperhatikan. Sebentar saya cari pointer. Ini tanggal 9 Januari sampai 9 Februari. Jadi jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Karena ini tahapan SNBP ini ada sekian panjang, jadi mohon kita tidak mengganggu keseluruhan tahapan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini adalah tadi yang finalisasi data sekolah. Jadi nanti begitu Bapak Ibu login dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar, maka nanti akan ketemu dengan halaman yang seperti ini, profil sekolah. Silahkan dilihat apakah sudah benar semua data yang ada di situ, termasuk nama kepala sekolah dan seterusnya, seperti itu. Kalau ini sudah benar, jangan lupa dilihat juga ini ada di sebelah sisi kanan ini ada jurusan. Nanti silakan dilihat ini apakah sudah sesuai. Nah, mungkin nanti bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka akan tidak muncul istilah jurusan karena sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum Merdeka. Nanti silakan centang di sini punya kurikulum apa saja di situ. Apakah ada yang akselerasi ataukah reguler 3 tahun, ada yang 4 tahun dan seterusnya. Nah, setelah ini satu tahap selesai sebenarnya. Tinggal melakukan finalisasi untuk data sekolah. Nah, kemudian yang kedua ini yang saya sampaikan tadi, yaitu penentuan siswa eligible. Nanti di kiri ini ada tombol untuk memilih siswa eligible. Nah, nanti di sini disebutkan saja, bisa satu persatu dengan menyebutkan NISN dari siswa itu, atau dengan menggunakan bulk, menggunakan spreadsheet atau Excel juga bisa. Nah, di sini mungkin kadang-kadang ada masalah-masalah yang terjadi, yaitu misalnya ada siswa dengan NISN yang belum terdaftar di Dapodik. Nah, silakan ini diselesaikan ya dengan Dapodik, siswanya didaftarkan dan seterusnya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke aplikasi ini, semua siswanya sudah terdaftar. Gitu. Ini tahap yang kedua. Relatif sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya datanya sekarang, mestinya ini bisa dilakukan dengan cepat juga. Kemudian langkah yang ketiga, ini adalah penentuan kurikulum. Di dalam penentuan kurikulum ini, itu Bapak Ibu harus memastikan di setiap semester itu pelajaran apa yang diberikan kepada siswa. Nah, ini untuk yang mengikuti kurikulum Merdeka, maka yang dituliskan di sini itu adalah seluruh pelajaran yang ditawarkan kepada siswa. Jadi kalau yang kan ada wajibnya dan ada pilihan. Nah, pilihan ini seluruh pilihan yang ditawarkan. Nanti siswa pada saat sekolah pada waktu memasukkan nilai siswa, maka nanti akan dipilih bahwa siswa ini mengambil pilihan yang ini, mengambil pilihan ini dan seterusnya. Yang tidak diambil bisa dikosongkan, gitu. Itu prinsipnya. Ini penentuan kurikulum. Jadi ini dilakukan di setiap semester ya. Semester pertama seperti apa, kedua seperti apa dan seterusnya sampai semester 5. Nah, ini tahap yang ketiga. Jadi sebenarnya ini relatif Bapak Ibu kalau mengisikan mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga ini harusnya nggak sampai 1 hari selesai sebenarnya. Hanya beberapa jam saja ini mestinya. Iya. Kami sudah melakukan uji coba dengan ada 2 sekolah juga yang melakukan ini. Itu penentuan kurikulum ini nggak nyampe 2 jam. Jadi dari awal tadi yang 3 tahap ini itu tidak sampai 2 jam selesai. Nah, kemudian mungkin yang agak lama adalah ini pengisian nilai, karena pengisian nilai ini tahap keempat ya, pengisian nilai itu dilakukannya per siswa. Nah, jadi saya menyarankan kalau Bapak Ibu punya siswa dengan jumlah yang cukup banyak, maka nilai siswanya dimasukkan ke dalam spreadsheet seperti ini. Jadi silakan di-download template-nya, kemudian diisikan. Nanti bagi siswa yang ini contoh ini ada mata pelajaran pilihan begitu. Bagi yang siswa yang tidak mengambil pilihan tersebut ya langsung dikasih tanda X begitu, bahwa dia tidak mengambil pilihan tersebut. Ini untuk yang kurikulum Merdeka. Seperti itu. Nah, setelah pengisian selesai, pengisian nilai selesai, sebetulnya tahapannya selesai sebetulnya pengisian PDSS. Nah, di paling bawah itu jangan lupa ada finalisasi ya.
bahwa di setiap tahap tadi itu ada finalisasinya. Jadi 4 tahap, mulai finalisasi data sekolah, finalisasi siswa eligible, finalisasi kurikulum dan nilai. Ini semua ada finalisasinya. Jadi setiap tahap itu dibuktikan berakhirnya itu dengan adanya finalisasi ini. Begitu sudah finalisasi, maka itu datanya dianggap sudah firm ya. Memang kami juga memberikan fitur untuk pembatalan finalisasi. Jadi ada beberapa sekolah yang kadang-kadang sudah sampai ke finalisasi tapi mau melakukan koreksi lagi ya. Ya silakan itu melakukan pembatalan finalisasi. Itu saya harap tidak perlu dilakukan sebetulnya. Itu hanya kalau paksa saja dilakukan. Kalau Bapak Ibu sudah siap dengan semua data yang tersedia, maka tidak perlu adanya pembatalan finalisasi, semuanya langkahnya maju aja terus sampai selesai begitu. Itu sebenarnya pengisian PDSS ada di situ. Nah, nanti kami akan ada satu fitur lagi yang akan diletakkan di website SNPMB adalah untuk memantau progres Bapak Ibu mengisi PDSS. Jadi nanti setiap pihak mau dari Kanwil Kemenak misalnya atau dari Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan Provinsi atau di orang tua juga bisa memantau. Jadi apa yang dikerjakan Bapak Ibu akan terlihat di sini bahwa sudah sampai di tahap mana setiap sekolah itu. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan pengisian nilai. Ini banyak sekolah yang setelah mengisikan nilai ini itu agak ragu-ragu apakah nilai yang diisikan ini sudah benar semua atau tidak. Ada beberapa sekolah yang meminta siswanya sendiri untuk melakukan cross-check. Apakah nilai yang dimasukkan ini sudah sesuai dengan raport yang sudah dibagikan kepada siswa. Nah, kadang-kadang ini membutuhkan waktu yang cukup banyak begitu untuk melakukan verifikasi, validasi begitu apakah sudah benar atau tidak. Karena ini nanti akan berdampak tadi yang seperti disampaikan Pak Kanefri ya, bahwa nanti pada waktu siswanya itu dinyatakan lulus, kemudian daftar ulang di perguruan tinggi, maka akan dilakukan cross check dengan raport fisik yang dimiliki oleh siswa. Ini kalau sampai terjadi kesalahan, ini akan repot gitu karena siswanya jadi dibatalkan kelulusannya. Nah, itu tidak kita inginkan semuanya ya. Semua pihak tidak menginginkan, baik itu siswanya nggak menginginkan hal itu, sekolah tidak menginginkan hal itu, perguruan tingginya juga tidak menginginkan hal itu terjadi begitu. Nah, maka nanti ada fitur untuk melakukan ekspor. Ini sudah sejak tahun lalu sebetulnya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memanfaatkan fitur ini. Jadi data nilai yang dimiliki oleh setiap siswa itu bisa diekspor lagi menjadi sebuah PDF. Nah, PDF-nya bisa di-download. Kemudian kalau perlu silahkan ini PDF-nya di-print karena ini adalah setiap siswa ini. Setiap siswa, satu halaman itu satu siswa. Jadi nanti kalau ini di-print, dibagikan ke setiap siswa, siswa bisa lakukan cross-check apakah benar nilai-nilai yang dimasukkan di sini sesuai dengan yang ada di raport fisiknya. Nah, ini akan mempercepat lagi ini prosesnya. Ini ada satu contoh nih, misalnya seperti ini, nilai-nilai ini. Nah, nanti siswa akan bisa melakukan pengecekan, bahkan mungkin bisa dibantu orang tuanya juga gitu kalau perlu di rumah begitu bisa dibawa pulang, kemudian dicek. Oh iya benar ini bahwa pelajaran ini dapat nilai sekian di semester sekian dan seterusnya, seperti itu.